Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi. Di sini saya akan mengkonstruksikan kembali GeoGebra untuk beberapa materi. Ya baik, di sini saya sudah men-share screen ya untuk aplikasi GeoGebra-nya. Untuk materi yang pertama adalah mengeksplorasi persamaan garis linear Y sama dengan MX ditambah C. Untuk pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara menggambar grafik linear dan juga persamaan kuadrat. Nah, maka untuk kali ini akan mengulang namun menggunakan tools yang berbeda dari sebelumnya. Karena persamaan garis linear itu adalah Y sama dengan MX tambah C, maka pertama saya menggunakan tool slider untuk membuat variabel M atau gradient. Di sini ada number, angle, dan integer. Namun kita pilih number, yaitu adalah bilangan asli. Lalu untuk intervalnya dari 13 sampai 13. Nah, untuk incrementnya kita kosongkan saja karena increment di sini adalah bagaimana nanti slidernya akan bergerak. Jika dikosongkan, maka slidernya akan bergerak seperti kayak 0,1 hingga 0,9 akan muncul. Namun ketika di sini kita isi incrementnya adalah 1, maka slidernya akan bergerak dari min 13, lalu ke min 12, min 11, dan seterusnya. Ini di sini kita kosongkan saja untuk incrementnya. Iya baik, untuk selanjutnya adalah kita membuat slider untuk variabel C. Untuk intervalnya disamakan ya, dengan M. Lalu selanjutnya di sini kita akan menginput persamaannya di kolom input, yaitu Y sama dengan M dikali X ditambah C. Lalu kita enter, maka di sini akan muncul gambar grafik dari persamaan tersebut, di mana M-nya adalah 1 dan C-nya adalah 1. Jika kita geser M-nya, maka untuk C-nya di 1 akan tetap diam. Namun, jika kita geser C-nya, maka akan bergerak antara naik ataupun turun menjadi negatif. Seperti itu. Nah, namun di sini ada sedikit beberapa properties atau yang bisa kalian gunakan ya di dalam slider, yaitu untuk animation atau repeat, yaitu pengulangan. Jika melakukan pengulangan oscillating, artinya jika slider kita gerakkan, itu akan bergerak maju, lalu akan bergerak mundur kembali. Lalu akan kita tampilkan ya animasinya. Seperti ini, M-nya akan bergerak, lalu akan mundur kembali. Ya, seperti itu. Lalu untuk repeat-nya increasing, karena dia naik ya, maka kita di sini akan melihat apa perbedaannya. Dia akan bergerak maju, naik, lalu dia akan kembali lagi ke yang sebelumnya. Begitu pula dengan decreasing atau turun. Lalu untuk yang slidernya, di sini ada fixed atau random. Jika kita milih fixed, artinya kita increasing-nya sesuai dengan ini. Dari 0,1 hingga 0,9-nya akan terlihat. Namun jika kita memilih random, maka GeoGebra-nya sendiri yang akan merandom atau menampilkan
berapa yang diinginkan oleh aplikasi tersebut. Seperti itu. Untuk materi yang pertama adalah persamaan linear atau garis lurus. Lalu yang kedua adalah persamaan kuadrat. Di sini kita sembunyikan terlebih dahulu ya untuk tools-tools atau yang ditampilkan tadi. Lalu yang kedua adalah eksplorasi persamaan garis kuadrat, yaitu bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka yang kita butuhkan slidernya adalah 3 variabel, yaitu variabel a, variabel b, dan variabel c. Lalu kita di sini akan membuat untuk variabel a dengan minimalnya adalah 15, lalu maksimalnya adalah 15. Lalu oke, begitu pula dengan variabel b, lalu variabel c. Maaf, kok di. Oke, di sini sudah tertampilkan ya c, a, b, c. Lalu seperti sebelumnya, kita men-input terlebih dahulu rumus dari fungsi persamaan kuadrat, yaitu y sama dengan a dikali x pangkat 2 ditambah b dikali x ditambah c. Karena di sini a-nya adalah 1, b-nya adalah 1, dan c-nya adalah 1, maka gambar grafiknya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk a-nya sendiri ini akan memperlihatkan bahwa jika a-nya adalah positif, gambar grafiknya akan menggambar ke atas. Lalu jika a-nya adalah negatif, gambar grafiknya adalah berbentuk ke bawah. Dan jika a-nya 0, itu akan seperti persamaan garis lurus. Ya. Lalu B-nya. B-nya di sini adalah memperlihatkan letak dari grafiknya. Jika B-nya adalah positif, maka grafiknya terletak pada sebelah kiri. Namun jika B-nya adalah negatif, letak grafiknya akan ada di sebelah kanan. Untuk C-nya adalah posisi. Posisi di mana letak grafiknya pada sumbu Y-nya. Jika sumbu Y-nya positif, akan terletak pada sumbu Y positif. Namun jika C-nya adalah negatif, maka akan terletak pada sumbu Y negatif. Berikut adalah materi kedua. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi yang ketiga. Di sini kita hide dulu. Untuk materi yang ketiga adalah pembuktian dari rumus Pythagoras. Untuk yang pertama, sebelum kita membuktikan dari rumus Pythagoras, seperti yang kita telah tahu ya bahwa Pythagoras itu menggunakan suatu segitiga, dan rumus dari Pythagoras sendiri adalah a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Nah, dari situ kita akan membuktikan dari mana asal rumus tersebut dari bangun datar yang akan kita buat. Yang pertama, kita akan membuat slider. Untuk itu, slidernya adalah AB, di mana interval minimalnya adalah 0, dan interval maksimalnya adalah kita buat 13. Lalu incrementnya di sini akan kita isi yaitu 1. Kenapa? Karena jika tidak kita isi, maka seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, akan terlihat untuk 0,1, 0,2, hingga 0,9 akan terlihat. Namun jika kita isi dengan 1, maka dari 0 akan menjadi 1, 2, 3, 4, hingga 13. Kita mencet OK. Lalu yang kedua kita membuat slider AC. Sama ya, untuk minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 13, incrementnya adalah 1. Di sini sudah terbentuk ya untuk slider AB dan AC. Maka untuk selanjutnya,
kita akan membuat untuk line dengan segment with given line. Kita akan buat segment with given line. Kita taruh di mana saja. Line-nya kita masukkan adalah AB. Seperti yang slidernya buat ya, AB. Lalu kita kembali buat yaitu AC. Nah, dari sini kan terlihat bahwa tidak ada perbedaan ya. Di sini hanya terlihat AB. Nah, maka dari itu AC-nya kita geser. Kalau AC-nya adalah 7, lalu AB-nya adalah 3, maka akan terlihat untuk garis AB itu adalah 3 dan AC itu adalah 7. Lalu untuk selanjutnya, di sini slidernya saya akan pindah terlebih dahulu ya ke sini. Yang untuk selanjutnya di sini kita akan membuat garis tegak lurus untuk garis tegak lurus pada titik A dengan menggunakan tools perpendicular line. Kita pencet titik A, kita pencet kembali titik A, maka akan terbentuk garis tegak pada titik A. Lalu untuk selanjutnya setelah kita membuat garis tegak lurus pada titik A, kita akan membuat lingkaran dengan titik pusat A dan stroke point-nya atau poin yang akan kita tuju adalah titik C. Maka kita akan menggunakan tool circle with center stroke point, di mana centernya adalah A, lalu stroke point-nya adalah C. Nah, dari sini jika lingkarannya terlihat cukup besar, maka pada slidernya kita bisa kecilkan ya. Jika AB-nya misalkan 2 atau 3, maka AC-nya bisa menjadi 4. Ya, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencari titik potong antara lingkaran dan juga garis tegak lurus pada titik A tadi, menggunakan point atau tools intersect. Di mana sini terdapat titik potong ya, namun di sini kita akan menggunakan titik potong yang atas saja. Sudah terbentuk yaitu titik D. Dari itu kita akan merename untuk titik potong tersebut dengan titik C. Maka titik C yang di awal akan menjadi C1. Nah, untuk itu kita akan meng-hide bagian-bagian apa saja yang tidak dibutuhkan dalam materi ini, karena kan dalam materi ini tuh ingin membuktikan rumus dari Pythagoras. Maka yang tidak dibutuhkan adalah lingkaran, lalu untuk garis antara AB dan AC atau tadi true given line, lalu dan titik garis tegak lurusnya. Kita hide terlebih dahulu, yaitu D untuk lingkarannya, H untuk garis AB, dan I untuk garis AC. Lalu untuk C1-nya kita hide, dan J-nya kita hide. Nah, di sini sudah terbentuk titik A, B, dan C. Maka kita akan membuat garis segmen dengan tool segmen antara garis AB, lalu garis AC, dan garis BC. Ini sudah terbentuk ya suatu segitiga. Nah, karena sudah terbentuk suatu segitiga, maka kita akan membentuk bangun datar yang lain, karena ingin membuktikan tadi bahwa rumus A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka di sini kita akan menggunakan tools regular polygon. Untuk menggunakannya searah dengan jarum jam, misalkan kita akan mencari suatu bangun datar pada garis CB, maka akan kita klik terlebih dahulu C, lalu B. Vertexnya atau titik sudutnya itu karena kita membutuhkan suatu bangun datar yaitu segi 4, maka vertexnya adalah 4. Lalu untuk BA dari B ke A sama 4, lalu A ke C sama juga 4. Oke, ini sudah terbentuk. Terdapat 3 bangun datar segi 4. Nah, dari sini kita akan mencari bahwa panjang dari AB berapa, AC berapa, dan BC berapa dengan menggunakan tools distance or line.
untuk AB, untuk AC, dan untuk BC. Ya, sudah terlihat bahwa AB adalah 3, AC atau CA adalah 4, dan BC atau CB adalah 5. Nah, dari sini bagaimana sih untuk membuktikannya? Nah, karena sudah terbentuk ya bahwa CB 5, CA 4, AB 3, maka saya akan menggunakan tools area untuk mencari luas dari bangun datar segi 4 yang telah kita buat. Kita pencet saja bangun datarnya. Lalu sudah terlihat area of polygon, artinya luas dari poligon ini adalah 25, lalu 9 dan 6. Karena rumus dari luas segi 4 adalah sisi kali sisi, jika CB-nya adalah 5, maka sisi yang lainnya adalah 5, berarti 5 kali 5 adalah 25, lalu ini 3, 3 kali 3 adalah 9, 4, 4 kali 4 adalah 16. Lalu di sini akan membuktikan apakah sudut dari bangun datar segitiga tersebut ada yang membentuk suatu sudut siku-siku ini dengan mengclick angle. Karena A di sini adalah seperti membentuk sudut siku-siku, maka akan kita buktikan untuk kita klik B, C. Nah, maka sini akan terlihat ya bahwa titik A adalah 90 derajat. Lalu bagaimana jika panjang AB-nya kita geser dan panjang AC-nya kita geser? Dengan menggunakan slider yang tadi ya, jika AB-nya kita geser menjadi 7, lalu AC-nya kita geser menjadi 5, maka di sini akan terlihat 7 kuadrat adalah 49, dan 5 kuadrat adalah 25. Ya, untuk itu, karena tadi yang saya sebutkan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di sini untuk C kuadratnya adalah sisi miringnya atau hipotenusanya dari suatu segitiga tersebut. Lalu untuk A-nya kita bisa mengambil panjang AB, lalu untuk B-nya adalah AC atau CA, di mana jika 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat akan sama dengan 8,6 kuadrat atau 74. Seperti itu. Seperti ini ya, bisa kita buktikan. Ya, jika panjang AB-nya adalah 8, panjang AC-nya adalah 6, maka panjang BC-nya atau CB-nya adalah 10. Di mana sisi miring ini atau hipotenusa ini memiliki panjang yang lebih besar daripada kedua panjang sisi dari yang lainnya. Seperti itu. Berikut adalah materi yang ketiga yang telah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi relasi sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Untuk itu kita akan kembali pada ini, slidernya kita hide terlebih dahulu ya, A, B. Kita akan karena sesuai dengan namanya, yaitu relasi sudut pusat dengan sudut keliling. Masih ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling itu apa saja. Maka yang pertama, kita akan menggambar suatu lingkaran, yaitu dengan tools circle, center, and radius. Di sini saya akan membuat centernya di sini, lalu radiusnya kita akan membuat 3. Lalu akan sudah terbentuk bahwa ini adalah lingkarannya, dan kita akan mengklik menggunakan tools point untuk membentuk atau kita akan membuat titik-titik, 3 titik di area mana saja pada lingkaran ini. Misalkan di sini saya akan buat titik A, titik L, dan titik M. Nah, maka dari itu setelah kita sudah membuat 3 titik, kita akan menggunakan tool segment untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya.
titik MJ, titik JK, titik KL, dan titik LM. Ya, di sini sudah terlihat. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Hide. Ya, maka sudah terlihat ya bahwa terdapat suatu bangun datar, mungkin ya, suatu bangun datar. Nah, tapi di sini kita akan mencari tahu relasi antara sudut pusat, di mana sudut pusatnya adalah J, ya di sini sudut pusatnya adalah J, dan sudut kelilingnya. Sudut kelilingnya di sini adalah sudut L. Maka untuk itu kita akan menggunakan tools angle. Nah, namun ketika menggunakan tools angle adalah searah dengan jarum jam. Namun untuk mencari sudut pusat ini kita tidak searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Di mana kita akan memulai dari K, J, M. Maka akan terbentuk sudutnya yaitu 107,63 derajat. Nah, lalu kita akan mencari sudut keliling atau sudut L dengan searah jarum jam atau dua garis yang kita klik. Misalkan garis KL dengan garis ML. Maka akan terbentuk sudut L-nya adalah 53,81. Nah, maka dari itu, dari sini kita akan mendapatkan apa relasi dari sudut pusat dan sudut keliling. Untuk itu ini kita bisa menggeser-gesernya ya. Ya, kita bisa menggeser-gesernya. Maksud dari relasi sudut pusat dan sudut keliling adalah di mana sudut pusatnya adalah sebesar 107,63 dan sudut kelilingnya adalah 53,81, di mana sudut pusatnya adalah besarnya 2 kali dari sudut keliling. Pada itu kita akan membuktikan apakah benar sudut pusat 2 kali besarnya dari sudut keliling. Kita akan menggunakan aplikasi kalkulator. Kita masukkan ya, untuk sudut kelilingnya adalah 53,81 dikali 2. Ya, 107,63 karena di sini yang dipakai adalah 2 angka di belakang koma. Nah, kita tidak tahu jika 107,63 ini mungkin dibulatkan dari angka-angka yang sebelumnya gitu. Maka di sini kita bisa menuliskan untuk teksnya adalah sudut pusatnya itu adalah 107,63 derajat lalu sudut kelilingnya adalah 53,81 derajat. Bisa dilihat bahwa sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling. Nah, berikut adalah materi keempat yang sudah saya bahas. Selanjutnya, saya akan membahas materi kelima, yaitu dengan materi translasi bangun datar. Sebelumnya, kita akan mengganti untuk filenya dulu ya, karena sini sudah penuh. Kita akan mengganti terlebih dahulu untuk filenya. Sepertinya tidak terlihat ya pada share screen. Saya akan ulang share screen-nya. Ya, baik, di sini sudah terlihat untuk jendela yang baru yang masih bersih. Sesuai dengan judulnya yang tadi adalah translasi bangun datar. Dari pengertian translasi sendiri ya akan
apa ya, kayak mohon maaf, ada kesalahan. Ya, untuk tadi translasi sendiri adalah perpindahan geometri yang menggeser dari setiap titik suatu objek. Nah, maka dari itu di sini saya akan membuat suatu bangun datar tidak beraturan, yaitu dengan menggunakan tools polygon. Dengan menggunakan tools polygon ya, teman-teman. Di sini saya akan membuat segi 5 tidak beraturan. Segi 5 tidak beraturan. Nah, untuk mentranslasi suatu bangun datar, kita membutuhkan suatu vektor. Maka dari itu, kita akan menggambarkan vektor dengan tools vektor, di mana di sini saya akan membuat dari titik 1 hingga titik 6. Nah, karena arah vektornya adalah ke atas, maka bangun yang akan ditranslasikan akan berada di atas. Nah, kita akan membuktikannya ya dengan cara menggunakan tools translate by vector, di mana kita klik bangun datar tersebut dengan vektor yang sudah kita buat tadi. Nah, maka terlihat ya bahwa vektor atau bangun datar yang kita telah translasikan dengan vektor akan berada pada atas bangun datar sebelumnya. Seperti itu. Nah, namun bagaimana dengan bangun datar lingkaran gitu kan ya? Karena lingkaran itu dibuatnya tidak menggunakan poligon, tapi menggunakan tool circle with center through point atau circle center and radius. Nah, di sini kita akan membuktikan ya bagaimana sih cara lingkaran ditranslasikan gitu kan ya. Maka yang pertama kita akan membuat lingkaran tersebut dengan tool circle, center, and radius. Lalu untuk radiusnya saya akan membuat 3. Nah, maka akan terbentuk ya suatu lingkaran dengan titik pusat H dengan radiusnya adalah 3 atau jari-jarinya adalah 3. Nah, seperti tadi sebelumnya, kita membuat suatu vektor, ya, di mana kita membuat di sini saja, tidak apa-apa, tidak berdekatan dengan sumbu Y. Nah, maka dari itu, saya akan membuat dari sini sampai sini untuk vektornya. Nah, sini sudah terlihat ya, untuk vektornya itu didapatnya diperoleh. Nah, maka dari itu, untuk mentranslasikan lingkaran, kita mengklik tools translate by vector, lalu kita tidak mengklik bagian dalam dari lingkaran tersebut karena tadi lingkaran tidak dibuat dari poligon. Yang kita klik pada lingkaran untuk mentranslasi yaitu adalah garis yang membentuknya atau garis luarnya. Kita akan klik sehingga garisnya menjadi tebal. Jika garisnya sudah menjadi tebal, maka artinya garis tersebut sudah kita klik. Lalu kita akan klik vektornya kembali dan akan terbentuk bahwa translasi dari lingkaran yang sudah kita buat tadi berada pada di atasnya karena vektornya mengarah pada atas. Seperti itu untuk materi yang kelima, lalu akan berlanjut untuk materi yang keenam adalah pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Di sini saya akan membuktikannya terlebih dahulu ya, karena pencerminan itu terdapat 3. Ada pencerminan suatu titik, pencerminan suatu garis, dan pencerminan suatu bidang atau bangun datar. Nah, yang pertama yang akan kita buat adalah pencerminan suatu titik. Maka di sini kita akan membuat titik mana saja di daerah sini ya, misalkan daerah antara min 4, min 3, yaitu titik K. Lalu kita akan
melakukan pencerminan atau refleksi gitu ya, dengan menggunakan tools reflect about life. Nah, di mana kita akan klik titik tersebut, lalu kita akan klik garis, misalkan di sini kita akan membuktikan untuk pencerminan terhadap sumbu X. Nah, maka sudah terlihat ya, untuk yang tadinya titik K adalah min 4, min 3, jika kita cerminkan atau refleksikan dengan sumbu X, maka akan menjadi min 4,3. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan ketika melakukan pencerminan pada sumbu X, maka yang akan berubah adalah sumbu Y-nya. Jika kita bisa mengetikkan seperti ini. Misalkan X, Y, maka dilakukan pencerminan terhadap sumbu X, maka akan menjadi X, min, Y. Sama ya, karena misalkan di sini adalah tadi min 4 untuk X-nya, lalu Y-nya di awal adalah min 3, ketika kita refleksikan dengan sumbu X, maka akan menjadi min 4,3. Nah, lalu selanjutnya kita akan refleksikan dengan sumbu Y. Titik K dengan sumbu Y, ya, maka yang akan terjadi adalah titiknya menjadi 4, min 3. Karena tadi terhadap sumbu X yang berubah adalah titik Y-nya, maka terhadap refleksi terhadap sumbu Y yang akan berubah adalah titik X-nya. Yang tadi titik X-nya adalah negatif, min 4, maka menjadi positif, 4. Seperti itu. Itu untuk titik. Lalu untuk garisnya sama, maka sebelumnya kita hide dulu untuk titik-titiknya. Jadi kita hide dulu. Kita di sini akan membuat suatu garis dengan menggunakan tool segment. Dimana kita akan membuat garisnya di sini saja dari 3 ya garisnya. Lalu kita akan melakukan refleksi terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Kita klik garisnya, lalu kita klik sumbu Y-nya. Ya, maka sudah terlihat ya bahwa di awal panjang suatu garis tersebut adalah 3. Maka kita refleksikan terhadap sumbu Y adalah 3 juga. Dan seperti yang titik tadi sebelumnya, bahwa ketika terhadap sumbu Y, titik Y-nya atau berada pada garis Y-nya adalah sama. Namun, untuk pada X-nya adalah berbeda. Jika tadinya adalah negatif, maka menjadi positif. Lalu kita akan buktikan bagaimana jika kita refleksikan atau cerminkan pada sumbu X. Kita klik terlebih dahulu titiknya, lalu ke sumbunya. Ya, maka terlihat ya, untuk pada titik panjang titik garisnya pada sumbu X itu tetap negatif, namun pada sumbu Y-nya menjadi positif. Seperti itu. Maka di sini kita akan melihat bagaimana refleksi terhadap suatu bangun datar. Dan di sini kita akan membuat satu bangun datar dengan tools polygon. Bangun datar sembarang saja ya, segitiga. Ya, di sini saya akan melakukan refleksi terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Kita klik tengah-tengah atau isi dari suatu bangun datar tersebut. Kita klik, lalu kita klik sumbu Y-nya. Nah, maka sudah terlihat ya untuk refleksinya atau pencerminannya, di mana sumbu N-nya berada pada min 4, pada sumbu titik X-nya adalah min 4, maka menjadi 4, lalu P-nya berada pada titik Y-nya min 3, tetap min 3, dan O-nya juga tetap. Seperti itu. Bagaimana jika terhadap sumbu X, maka yang akan berubah adalah seperti ini. Di mana O-nya kan pencerminan ya, yang tadinya P, di sini kan P paling ujung, maka P aksennya atau P pada pencerminan sumbunya berada pada paling ujung. Jadi jika P akan bertemu dengan P.
gitu. Maka jika pencerminan terhadap sumbu N, jika di atas adalah N, maka di sini adalah N juga, seperti itu teman-teman. Ya baik, begitu untuk materi pencerminan. Kita hide terlebih dahulu ya, untuk yang sudah tidak kita butuhkan untuk materi selanjutnya. Yaitu materi selanjutnya adalah rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut alfa. Nah, dari itu di sini kita akan membuat file baru lagi ya, karena untuk materi yang baru butuh space yang cukup luas. Kita maaf salah window. Jadi seperti tidak terlihat ya untuk share screen-nya. Ya baik, nah selanjutnya itu materi yang akan kita bahas adalah, yang akan saya bahas adalah rotasi dengan pusatnya P itu 0,0 dengan sudut alfa. Nah, maka dari itu, yang pertama kita membutuhkan slider alfa. Maka kita pencet tool slider. Nah, yang tadinya seperti sebelumnya adalah kita menggunakan slider number, kita akan berpindah menggunakan slider angle, di mana minimalnya adalah 0, maksimal adalah 360, dengan incrementnya adalah 1 derajat. Kalau kita pencet OK, nah untuk selanjutnya kita akan membuat titik, di mana titik tersebut akan menjadi titik pusat, yaitu P0,0. Kita pencet 0,0, lalu kita akan rename untuk namanya adalah P. Lalu sudah terbentuk ya untuk titik P adalah 0,0. Nah, selanjutnya kita membutuhkan suatu bangun datar. Di sini saya akan membentuk bangun datarnya adalah bangun datar sembarang segi N, di mana segi N-nya adalah segitiga. Saya akan membuat segitiga. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan rotasi dengan titik P, titik pusat 0,0 dengan sudutnya, yaitu 45 derajat, dengan menggunakan tools rotate around point. Kita klik bangun datarnya, lalu kita klik titik pusatnya. Nah, di sini angle-nya adalah kita menggunakan alpha, karena kita sudah membuat slider alpha. Slider alpha, lalu kita searah dengan jarum jam atau clockwise. Nah, jika ingin counter clockwise juga tidak apa-apa. Di sini saya akan menggunakan clockwise. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk ya ketika kita akan merotasinya seperti apa. Nah, maka dari itu di sini saya akan membentuk garis yang menghubungkan antara P dengan C dan P dengan C aksen dengan menggunakan tool segment PC dan PC aksen. Lalu tools berikutnya yang akan saya gunakan adalah tools circular arc, di mana kita akan memulai dari titik P, titik C aksen, dan titik C. Nah, dari sini kita akan menggunakan tools angle kembali, akan membuktikan apakah benar bahwa rotasi yang telah kita lakukan itu adalah 94 derajat sesuai dengan slider yang berada pada atas, yang berada di atas ini. Kita akan mencari sudutnya, searah dengan jarum jam ya. Ya benar bahwa rotasi yang kita gunakan yaitu membentuk suatu sudut 94 derajat. Maaf, 94 derajat. Sini kita bisa membuktikan ya, jika 0, terus maka kita rotasikan menjadi jika 180 derajat, apa yang akan terjadi? Nah, seperti ini yang akan terjadi, seperti itu teman-teman. Nah, begitulah materi yang dibahas mengenai rotasi dengan titik pusat P dengan sudut alfa.
Nah, untuk materi selanjutnya adalah dilatasi. Seperti namanya dilatasi, artinya kayak seperti namanya dilatasi itu adalah mengalihkan atau menjadi gitu kan. Nah, maka dari itu kita membutuhkan suatu variabel K untuk membuktikan bahwa dilatasi tersebut dapat kita lihat secara jelas. Pada itu kita membutuhkan slider untuk variabel K, di mana interval minimalnya adalah 0, lalu maksimalnya adalah kita di sini akan membuat 7. Lalu incrementnya adalah 1, di mana akan berjalan berbeda 1, 1, 1, dan 1. Kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat suatu bangun datar. Di sini saya akan menggunakan tools regular polygon 4 ya teman-teman. Nah, maka dari itu sudah terbentuk suatu bangun datar 4. Suatu bangun datar segi 4. Nah, untuk melakukan dilatasi kita membutuhkan suatu titik pusat. Maka dari itu di sini saya akan membuat suatu titik pusat di mana titik pusatnya adalah min 3, min 5. Titik pusatnya adalah H, lalu akan kita lakukan dilatasi dengan menggunakan delete from point. Kita klik bangun datar yang telah kita buat, lalu klik titik pusatnya. Nah, untuk faktornya, karena sebelumnya kita sudah membuat slider K, maka kita masukkan K. Lalu kita klik OK. Nah, untuk K1 akan sama seperti bangun datar sebelumnya. Nah, untuk K0 tidak ada. Nah, maka dari itu untuk K2 seperti ini, lalu dan seterusnya. Nah, begitulah untuk materi dilatasi dan rotasi. Selanjutnya adalah materi pembuktian. Nah, untuk dari itu kita membutuhkan Windows baru, maksudnya file yang baru di mana file yang kosong. Ya, baik, di sini sudah terlihat ya tampilan untuk file yang barunya. Nah, materi selanjutnya adalah pembuktian luas trapesium sama kaki, di mana nanti akan terbukti bahwa luas trapesium sama kaki sama dengan luas persegi panjang. Nah, maka dari itu di sini kita membutuhkan dua slider, yaitu slider sudut. Kita akan membuat terlebih dahulu slidernya. Ini adalah menggunakan angle, di mana minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 180. Lalu incrementnya ya 1, kita klik OK, lalu yang kedua adalah beta, maksimalnya adalah 180, lalu kita klik OK. Nah, dimana di sini sudah terbentuk ya untuk slider-slidernya. Maaf, ini kenapa seperti ini, saya ulang. Untuk slidernya tinggal beta 300 menjadi 180. Ya, lalu selanjutnya di sini saya akan membuat bangun datar segi 4, yaitu ya, lalu saya akan membuat bangun datar segi 4 satu lagi karena saya akan membuktikan kan tadi ya, luas trapesium sama kaki akan sama dengan luas persegi panjang. Nah, maka dari itu di sini saya akan membuat luas satu trapesium kembali, lalu satu bangun datar segi 3. Nah, untuk membedakannya, kita ubah warnanya, yaitu object properties. Lalu ke color, saya di sini akan menggunakan warna biru, lalu untuk ini adalah warna magenta, dan ini adalah orange. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya perbedaannya antara satu bangun
datar dengan bangun datar yang lainnya. Nah, maka dari itu saya akan melakukan rotasi di mana nanti di sini akan berpindah gitu ya teman-teman, akan berpindah. Nah, maka dari itu akan melakukan input rotate. Nah, di sini kita ingat-ingat untuk bangun datar yang pertama adalah apa, yang kedua adalah apa, yang ketiga adalah apa. Di sini ini adalah Q1, Q2, dan T1. Nah, maka dari itu, yang pertama kita akan merotate T1. T1, kita akan melakukan rotasi dengan alfa, nah, selanjutnya adalah titik di mana kita akan melakukan rotasi atau kita akan tertuju di titik apa, yaitu di sini adalah titik A. Nah, sudah bisa terlihat ya teman-teman bahwa jika melakukan rotasi akan seperti ini. Nah, karena bangun yang sebelumnya itu sudah tidak terpakai, maka akan kita hide untuk bangun T1-nya. Nah, sudah di hide, maka nanti ketika kita putar akan seperti ini. Akan tertampil seperti ini. Nah, untuk bangun datar yang kedua, kita akan rotate. Rotate Q2, beta, D. Nah, maka sudah terlihat ya bahwa akan dirotasi. Nah, maka dari itu, bangun yang sebelumnya akan kita hide. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Jika kita rotasi akan menjadi seperti ini, dan kita rotasi akan menjadi seperti ini. Nah, terbukti bahwa yang tadinya, yang awalnya adalah bangun datar trapesium sama kaki, di mana T-nya itu adalah dari sini sampai sini. Ya, ini untuk T-nya. Kita rename T. Nah, maka setelah kita rotate, itu akan menjadi T per 2. Seperti itu teman-teman, menjadi T per 2. Dari rename menjadi T per 2. Maaf, tidak bisa. Yang menjadi T per 2 ya teman-teman. Sudah terbukti ya bahwa luas trapesium sama kaki sama dengan luas persegi panjang. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas adalah eksplorasi fungsi. Di mana di sini saya akan menggunakan fungsi sin. Nah, untuk itu kita membutuhkan tampilan baru atau tampilan GeoGebra yang baru untuk materi selanjutnya. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya adalah eksplorasi fungsi sin. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah sumbu X menjadi besaran radius atau besaran pi. Nah, maka dari itu kita klik kanan, lalu kita grafik setting. Lalu di sini akan muncul x-axis. Nah, maka dari itu untuk distance-nya akan kita rubah. Untuk unitnya akan kita rubah menjadi pi. Nah, maka sudah terubah ya bahwa untuk sumbu X-nya adalah dari 0 hingga pi. 0 atau pi atau 2pi dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat 4 slider, di mana slider yang pertama adalah A minimalnya 5 sampai 5. Lalu kita oke, lalu slider B, slider C, dan untuk slider yang terakhir adalah untuk angle, di mana minimalnya 0 derajat hingga 360 derajat, incrementnya adalah 1 derajat. Lalu, selanjutnya kita input untuk fungsinya, di mana fungsinya adalah Y sama dengan A ditambah B kali sin, buka kurung, C, buka kurung lagi, X ditambah alfa.
Nah, karena sudah terbentuk suatu grafik, tapi di sini saya tidak akan menggunakan grafik ini karena menggunakan grafik ini itu untuk memasukkan pada suatu teks. Nah, maka dari itu untuk input grafiknya akan saya hide terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan if x-nya itu lebih dari min p, maka min p x lebih dari sama dengan min p kurang dari sama dengan p. Ya, jika kita masukkan kembali ya rumusnya yang tadi A ditambah B, maka A ditambah B kali sin C X ditambah alfa. Maka sudah terbentuk ya di sini untuk grafiknya. Nah, maka dari itu untuk langkah selanjutnya adalah membuat garis atau membuat titik X sama dengan Pi per 4 dan X sama dengan Pi per 2. Nah, dari garis yang sudah terbentuk, maka akan terdapat titik potong antara garis dengan grafiknya. Maka gunakan tools intersect, kita klik, lalu kita klik. Nah, untuk yang pada sumbu X-nya kita klik juga ya, untuk memudahkan nanti. Nah, karena sudah terbentuk titik potongnya, maka untuk garis EQ1 dan EQ2-nya kita hide. Nah, maka dari itu di sini ya untuk intersect-nya terhadap sumbu ini juga kita akan buat. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan tool segment antara titik A dan C, lalu B dan D, lalu A dan titik 2 dan maaf B dan titik E. Maaf, perlu dibesarkan. B dan titik E. Ya, karena sudah terbentuk. Nah, untuk tidak menghalangi atau tidak membuat pusing ini tuh garis apa gitu, maka kita akan mengganti atau merubah sedikit dari bentuk grafiknya. Nah, dari itu kita akan ke style. Di sini ada line style. Kita akan berubah menjadi garis putus-putus. Ya, karena sudah terbentuk ya garis putus-putusnya. Nah, maka dari itu sudah terbentuk. Nah, karena tadi fungsinya itu saya hide. Nah, maka saya di sini akan menggunakan tools text. Saya akan mengetikkan fungsi, lalu mengklik object, lalu di sini diingat bahwa fx-nya itu adalah f. Bahwa fx-nya itu kita harus mengingat bahwa fx ini termasuk apa. Kalau misalnya gx berarti kita akan mengklik gx gitu ya. Kita ulangi fungsi f ya, fungsi f dimana akan muncul ya fungsi, berarti di sini bukan fungsi, berarti fx sama dengan f-nya. Di sini sudah terbentuk f sama dengan fx sama dengan f. Kita klik OK. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa fungsinya adalah fx sama dengan a-nya adalah 1, b-nya 1, x-nya
lalu alfanya adalah 45 dan C-nya adalah 1. Nah, di sini apa hubungannya A, B, C, dan alfa dalam fungsi ini? Nah, jika A-nya kita perbesar, maka letak grafiknya akan berubah. Jika A-nya adalah positif dan semakin besar, maka jarak antara grafik dengan sumbu X atau radiusnya akan semakin besar. Nah, sama seperti untuk A-nya adalah negatif. Saya kembalikan, nah untuk B-nya, di sini jika semakin besar, maka titik puncaknya akan semakin tinggi. Nah, begitu pula sebaliknya jika B-nya adalah negatif. Nah, untuk C-nya, di sini untuk melihat bahwa kerapatan gelombang yang diakibatkan jika C-nya semakin besar, maka kerapatan gelombangnya akan semakin banyak. Nah, jika C-nya semakin kecil seperti 0, rentang 0 hingga 1, maka gelombangnya tidak banyak atau semakin kecil, seperti itu. Nah, untuk alfanya sendiri ini untuk melihat bahwa grafiknya jika alfanya semakin besar dari kanan ke kiri, namun jika alfanya semakin kecil dari kiri ke kanan. Seperti itu. Ya, begitu untuk materi eksplorasi fungsi. Nah, untuk materi selanjutnya adalah menanamkan konsep integral tentu. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya adalah menanamkan konsep integral tentu. Di sini saya sudah menuliskan untuk mencari luas daerah dengan batas atas dan bawahnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Dan fungsinya 2X kuadrat tambah 3X min 1. Mungkin di sini saya akan merubah sedikit untuk fx-nya. Jadi 3X kuadrat 5X min 1. Maaf. Ya. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah membuat slider, di mana menggunakan integer. Untuk batas minimal interval adalah 1, maksimalnya di sini saya akan membuat 1000 gitu ya. Karena semakin banyak batas maksimalnya akan semakin baik atau semakin bagus. Lalu untuk selanjutnya saya akan memasukkan fungsi fx atau input fungsi fx, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 1. Nah, maka sudah terlihat untuk fungsi fx-nya seperti yang tertampil ya. Nah, maka dari itu untuk mencari batas-batasnya kita menggunakan integral. Karena tadi menanamkan konsep integral tentu, maka kita akan input integral di mana fungsinya itu adalah f, masukkan batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya adalah 1,2. Nah, maka sudah tertampil ya untuk batasnya seperti yang terdapat pada layar. Nah, maka dari itu untuk selanjutnya kita akan menampilkan untuk fungsi dari n ini itu seperti apa. Nah, maka saya akan input lower sum tadi f, 1, 2, n. Karena tadi kita sudah membuat slider n. Nah, slider n ini fungsinya akan menampilkan berapa banyak persegi panjang yang ditampilkan seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa n-nya 1, maka ketika kita geser akan semakin rapat n-nya seperti itu. Nah, untuk itu mungkin di sini dia diganti untuk batas bawahnya 0
Batas atasnya misalkan 5. Kita coba. Nah, sudah tertampil. Batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 5. Maka di sini akan kita ubah. Batas X-nya adalah 0 dan 5. Nah, untuk N-nya akan kita geser. Apakah tertampil banyak? Oh, maaf. Ini untuk N-nya juga belum diganti. 0 dan 5. 0, 5, N. Nah, sudah ditampilkan. Semakin banyak ya, semakin rapat. Seperti itu untuk menanamkan materi integral tentu. Nah, sekian penjelasan beberapa materi dari saya. Mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri ya dengan aplikasi GeoGebra yang teman-teman sudah install di PC-nya masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.